selain adanya petir-petir di Gunung Guntur yang di zaman si pangeran itu, para pangeran itu, istilahnya Gunung Guntur itu lebih sering ditutupin oleh kabut, oleh awan yang sangat-sangat tebal. Yang aku lihat di situ untuk ada alur ceritanya, ada cerita sosok-sosok pangeran-pangeran atau beliau-beliau. Yang saya lihat sama Mas Amin lihat, ya memang di sana ada perkampungan itu. Ada beberapa koloni kampung gitu, nggak cuma satu, tapi tersebar di kawasan Gunung Guntur tersebut. Bercerita tentang Gunung Guntur, sebenarnya aku jadi ingat ada satu kejadian beberapa waktu lalu tentang seorang anak yang hilang di Gunung Guntur dan kemudian ditemukan di salah satu tempat yang orang sebut sebagai Curug Cikoneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Nah, gimana kabarnya Liv hari ini? Alhamdulillah baik. Mas Anton gimana kabarnya? Kabarnya baik juga, syukur alhamdulillah. Sobat Time Travel gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa ya Mas Anton. Ya, amin. Nah, Sobat Time Travel, masih di episode yang membahas tentang kisah-kisah gunung di Tanah Jawa. Nah, setiap gunung punya keunikan tersendiri yang memiliki cerita di masa lalu. Nah, kali ini, jujur saja, ada sebuah gunung yang akan kita angkat ceritanya yang di masa lalu. Tapi, di jajaran para pendaki, mungkin gunung ini tidak begitu penting atau tidak jarang didengar. Tapi, siapa sangka bahwa di balik ketidakpopuleran gunung ini, ternyata menyimpan satu cerita yang besar di masa lalu. Nah, gunung ini ada di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Garut, dan dia termasuk sebagai kawasan cagar alam dari Kamojang. Seperti kita tahu, kalau misalnya dia menjadi sebuah kawasan cagar alam, sebenarnya bukan tempat untuk pendakian, tapi belakangan ini mulai dijadikan destinasi bagi para pendaki. Nah, gunung ini juga masih dalam lingkar gunung-gunung di Jawa Barat, di mana di sebelah selatannya masih terdapat gunung seperti Papandayan, terus ada Gunung Cikuray, dan kalau kita lihat agak ke timur lebih jauh, itu kita akan melihat Gunung Galunggung. Nah, Sobat Time Travel, hari ini kita akan bercerita tentang perjalanan batin kita menembus ruang dan waktu untuk melihat cerita di masa lalu Gunung Guntur yang ada di Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama Time Travel. Di sini Amin menceritakan perjalanan Amin bersama Mas Alif ke Gunung Guntur. Jadi Gunung Guntur itu sebenarnya sebagai gunung di Garut, itu gunung berapi. Sebenarnya gunung tersebut itu pernah ada cerita dulunya, itu ada 5 pangeran yang singgah di situ. Nah, di situ juga pernah dahulunya juga ada beberapa cerita ceritakan waktu gunung tersebut itu memang sudah ada orang-orang yang sampai sekarang menghuni di situ. Dalam arti menghuni di situ, dari dulu memang udah ada yang hilang, sejarah yang hilang di gunung tersebut. Itu karena ada suatu daerah yang perlu diketahui. Dalam arti perlu diketahui, itu daerah yang bukan sembarang daerah, tempat yang bukan sembarang tempat, karena tempat itu pernah ada beliau-beliau yang
game di daerah tersebut. Yang kami lihat di situ Gunung Guntur itu ada alur ceritanya, ada cerita sosok-sosok pangeran-pangeran atau beliau-beliau, bukan sosok, kalau sosok identik dengan yang gaib-gaib. Kalau itu yang kami utarakan itu bukan gaib, tapi ada saat itu. Nah, gunung Guntur sebenarnya gunung berapi yang masih kecil. Nah, kenapa di situ sering terdengar gemuruh atau guntur itu kayak duduk gledek? Maka di situ ternyata di situ ada cerita. Nah, begini Liv, sebenarnya kan kalau untuk tahu cerita masa lalunya, sebenarnya kita juga bisa mengetahui masa lalu sebuah tempat atau gunung dari penamaannya. Nah, menurut Alif, nama Guntur itu ada berhubungan dengan cerita di masa lalu nggak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat Time Travel, seperti yang sudah Mas Anton kemukakan di awal, bahwa yang akan kita angkat ini adalah salah satu gunung yang mungkin bagi para pendaki di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, atau mungkin khususnya lagi di Jawa Barat, tidak begitu populer ya Mas? Karena secara data pun gunung ini memang sebenarnya sudah lama tidak aktif kawahnya. Ketinggiannya sekitar 2.200-an, 2.230-an meter di atas permukaan laut. Dan gunung ini memang sebenarnya bukan untuk pendakian, seperti yang sudah Mas Anton kemukakan, tapi lebih ke arah cagar alam. Nah, gunungnya namanya Gunung Guntur, yang tadi udah Mas Anton bilang, dan berada di, kalau nggak salah, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Merujuk kepada penamaan dari apa yang saya dan Mas Amin lihat langsung, bahwa memang ada cerita di balik nama Gunung Guntur yang sekarang masyarakat kenal gitu. Sebelum masuk ke ceritanya Mas Anton dan Sobat Time Travel, sedikit saya istilahnya men-share, memberitahu bahwa bisa jadi Gunung Guntur ini merupakan bagian dari gunung-gunung yang dulunya ada di Gunung Sunda Purba. Oh, yang pernah kita, ya betul, yang pernah kita angkat di episode sebelumnya. Oke. Masuk ke ceritanya. Dari penamaan si Guntur tersebut, kalau dari perjalanan saya dengan Mas Amin, secara spiritnya, secara batinnya, dulu itu memang ada kisah besar sebenarnya. Saya bisa bilang kisah besar. Jadi gini, mungkin kisah ini ada di sekitar di atas puluhan ribu tahun yang lalu lah, gitu. Ada para pemuda, atau mungkin bisa saya sebut sebagai para pangeran. Jumlahnya ada, bisa dikatakan 5 orang, gitu. Dari sebuah negeri, dari sebuah kerajaan yang besar. Kemudian mereka, singkat cerita, mereka singgah ke situ untuk melakukan tapa brata, untuk bersinggah, melakukan meditasi, melakukan tapa brata dengan tujuan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Nah, dari apa yang saya dan Mas Amin lihat, memang mereka, para 5 pangeran ini, pergi ke suatu gunung, dan ternyata gunung itu yang sekarang dinamakan Gunung Guntur. Oke, lanjut ceritanya. 5 pangeran ini datang. Yang saya lihat dengan Mas Amin, mereka datang, lalu masuk ke kawasan gunung itu, yang dulunya masih sangat-sangat lebat ya, belum ada, istilahnya belum ada, ya rumah-rumah kayak sekarang lah ya, jauh puluhan ribu tahun yang lalu, di atas puluhan ribu tahun yang lalu. Kemudian mereka masuk ke sana, singkat cerita, mereka berdiam di satu kawasan di atas gunung tersebut, dan melakukan tapa brata. Dan dari olah tapa bratanya 5 pangeran ini, ternyata menghasilkan petir-petir yang sangat luar biasa di sekeliling gunung tersebut.
Itu mungkin yang mengkaitkan dengan nama Guntur hampir sama dengan petir juga kali ya? Belum selesai. Oke. Jadi 5 pangeran ini kan mereka tapa berata, mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Mungkin karena mereka, ya namanya pangeran ya, zaman dulu sakti-sakti. Akhirnya dari hasil tapa beratanya mereka, entah gimana, ada petir-petir yang istilah saling saut-sautan, jeder-jeder menyambar gitu kan. Nah, selain adanya petir-petir di Gunung Guntur yang di zaman si pangeran itu, para pangeran itu, istilahnya Gunung Guntur itu lebih sering ditutupin oleh kabut, oleh awan yang sangat-sangat tebal, gitu. Kenapa? Karena namanya gunung, mau dari zaman dulu sampai zaman sekarang, itu kan bisa dikatakan wingit ya, angker, diselimuti keangkeran. ya diselimuti keangkeran. Dan namanya gunung juga, kenapa akhirnya bisa jadi wingit gitu? Karena bisa jadi memang tempat tersebut disakralkan atau suci. Karena kan alam itu kan ciptaan Yang Maha Kuasa. Kemudian sebenarnya ada kisah lagi sedikit. Sebelum kedatangan 5 pangeran ini, Gunung Guntur itu memang sudah wingit gitu. Memang sudah wingit. Secara alamnya memang sudah wingit dan memang ada penghuninya di situ. Entah bagaimana akhirnya 5 pangeran ini datang, kemudian mereka melakukan tapa berata yang sebenarnya di zaman itu pun orang-orang di zaman itu belum tentu bisa masuk ke gunung tersebut karena saking wingitnya, karena saking terjaganya. Pangeran-pangeran ini dari mana sih berasal? Ada dari sebuah kerajaan yang sangat-sangat besar. Udah itu aja. Gitu. Jadi itu mungkin yang akhirnya karena dari olah tapa berata mereka, olah meditasi dan sebagainya, akhirnya menghasilkan petir-petir. Dan sebenarnya dari sisi lainnya lagi di tahun-tahun berikutnya, di zaman-zaman berikutnya, memang di Gunung Guntur itu seringnya itu diselimuti oleh kabut tebal, awan yang sangat-sangat tebal. Dan secara ilmu pengetahuannya, dari awan-awan yang sangat tebal itu kan akhirnya menghasilkan listrik atau petir, gesekan-gesekan awan itu yang menghasilkan petir gitu. Dan mungkin bisa jadi cerita-cerita itu akhirnya lambat laun masyarakat mengenal tempat tersebut menjadi namanya Gunung Guntur, dinamakan Gunung Guntur. Jadi ada warisan dari cerita masa lalu yang mungkin masyarakat setempat jadi mengenalnya sebagai Gunung Guntur karena ada banyak fenomena alam seperti petir di sana. Iya, dan sebenarnya kalau boleh saya menceritakan sedikit, mungkin nanti Mas Amin bisa lebih lanjut lagi ceritanya. Kenapa Gunung Guntur itu seringnya diselimuti oleh awan tebal itu yang sangat-sangat tebal menutupi si ujungnya, si puncaknya. Karena saya dan Mas Amin lihat di atas sana ada sebuah bangunan yang dibilang besar ya besar, dibilang kecil juga ya nggak kecil-kecil banget lah. Mungkin bisa saya bilang itu bangunannya model, bisa orang sekarang nyebutnya villa bisa, atau saya lebih senang nyebutnya kuil. Karena karena tempat itu memang untuk olah tapa beratanya, olah meditasinya itu. Dan itu tempatnya kan sakral akhirnya, yaitu bisa jadi alam mendukung kesuciannya tersebut. Makanya zaman dulunya itu ya sering turun kabut itu yang menghasilkan petir-petir tersebut gitu. Nah, kalau sampai di masa sekarang gitu, apakah kan sudah tidak ada lagi pangeran itu kan? Nah, menurut yang Alif dan Mas Amin lihat, apakah di sana itu juga masih angker? Nah, Mas, namanya gunung dari zaman dulu sampai zaman sekarang ya wingit ya. Kenapa? Karena namanya gunung ya kan ciptaan Yang Maha Kuasa, itu kan alam gitu, harus dilestarikan, harus dijaga. Nah, yang jaga siapa? Kan nggak harus semuanya manusia istilahnya gitu. Tapi mereka ada penghuni-penghuninya yang memang ditugaskan untuk tinggal di situ, yang akhirnya di dimensinya mereka bikin perkampungan-perkampungan itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Nah, akhirnya karena dengan tujuan menjaga kelestarian tersebut atas izin Yang Maha Kuasa, mereka membuat kampung-kampung itu ada kehidupan di sana di dimensinya mereka, yang mana akhirnya cerita-cerita tersebut
wingit tersebut jadi ke masyarakat juga gitu. Masyarakat akhirnya mengatakan bahwa gunung tersebut angker gitu. Padahal sebenarnya dia mau menjaga satu Iya, keberadaan yang sakral. betul. Nah, sebenarnya kalau misalnya bercerita tentang Gunung Guntur, sebenarnya aku jadi ingat ada satu kejadian beberapa waktu lalu tentang seorang anak yang hilang di Gunung Guntur dan kemudian ditemukan di salah satu tempat yang orang sebut sebagai Curug Cikoneng. Nah, kalau menurut pandangan Alif dan Mas Amin ketika melihat fenomena itu bagaimana? Jadi sebenarnya gini, Sobat Time Travel dan Mas Anton, ketika saya sama Mas Amin ke sana, ke Gunung Guntur, kalau menurut saya Mas, ya namanya gunung yang tadi kan wingit ya. Dan tadi saya sempat bilang bahwa di sana memang karena kewingitan itu sebenarnya ada tujuan untuk menjaga kelestarian si alamnya. Dan akhirnya memang ada makhluk-makhluk yang menjaga dan tempat tinggalnya di situ, ada perkampungan. Nah, mungkin dari yang cerita dari Mas Anton yang tadi Mas Anton sampaikan itu tentang anak yang hilang itu masuk ke wilayahnya mereka, bisa jadi memang dia masuk ke situ. Karena memang yang saya lihat sama Mas Amin lihat, ya memang di sana ada perkampungan itu. Ada beberapa koloni kampung gitu, nggak cuma satu, tapi tersebar di kawasan Gunung Guntur tersebut. Bisa jadi juga anak tersebut dia masuk ke salah satu wilayah perkampungan yang ada di Gunung Guntur. Gitu. Nah, sebenarnya para penghuni di sana itu dengan kedatangan para pendaki ke sana itu bagaimana sih tanggapan mereka, reaksinya lah? Oh gitu. Jadi balik lagi ya, lagi-lagi untuk menjaga kelestarian alam. Akhirnya mereka itu memang diizinkan oleh Yang Maha Kuasa untuk menempati wilayah tersebut. Kalau di kacamata manusianya ngelihatnya cuma hutan, cuma sungai, cuma curug atau air terjun, tapi di dimensinya mereka ya itu perkampungan gitu untuk menjaga. Namanya manusia ngedaki gunung, berarti kan sama aja umpamanya kayak manusia datang ke tempat orang bertamu. Nah, berarti kalau bertamu ada tuan rumahnya. Tuan rumahnya itu ya mereka itu para apa ya namanya ya yang tinggal di situ ya, makhluk-makhluk yang tinggal di situ. Respon mereka sih, saya sebenarnya sempat ketemu gitu sama salah satu dan beberapa sosok gitu ya. Saya sempat nanya dan mereka menyampaikan bahwa sebenarnya kami itu nggak apa-apa, istilah bahasa kitanya nggak apa-apa dengan tangan terbuka menerima para manusia, para pendaki yang mau menikmati alam, karena ini ya ciptaan Yang Maha Kuasa juga gitu. Kita sama-sama. Tapi jangan lupa ini adalah alam. Ini adalah ciptaan Yang Maha Kuasa. Kita sama-sama ciptaannya. Jadi harus saling menghargai dan menghormati. Namanya alam itu kan apa ya istilahnya bersih, suci gitu kan, dijaga kelestariannya. Ya masa kita yang ngedaki tiba-tiba buang sampah padahal di situ bersih sebelum ada manusia gitu. Jadi poinnya adalah kalau dari sisinya mereka ya nggak apa-apa asal menjaga tata keramanya, terus sopan santunnya, kebersihannya, ucapannya dijaga, perilakunya dan sebagainya dijaga sih kayak gitu. Jadi waktu pas anak itu hilang di sana, masuk ke dimensi yang sana, perkampungan gaib itu, mereka kan dia sebenarnya kan diterima dengan baik ya. Tidak diperlakukan dihilangkan lah, karena begitu berapa hari kemudian mereka berhasil ditemukan di satu curug kan gitu kan. Mereka juga kan sebenarnya kalau dari ceritanya itu si anak ini kan dia bercerita bahwa ada perkampungan dan dia juga diberi makan di sana gitu. Jadi sebenarnya mereka itu kan baik juga kayaknya. Iya, itu yang tadi saya bilang. Mereka itu istilah bahasa kitanya welcome, nggak apa-apa gitu. Apalagi kalau anak kecil ya, masih bocah lah. Mereka juga bisa tahu kan mana orang yang bersih, mana orang yang punya niat jahat, niat jelek dan sebagainya. Bisa jadi memang si anak itu ya dia masuk secara nggak sengaja atau memang bisa jadi diundang gitu. Tapi sepertinya juga dia itu udah masuk ke wilayahnya mereka, tapi nggak begitu dalam mas. Kan dari penuturannya Mas Anton, si anak itu katanya ngeliat kampung-kampung, terus juga ketemu orang-orang yang di sana kan.
Nah, bisa jadi ya ketika dia masuk, tapi dia nggak sampai dalam. Kalau dari sisinya saya gitu, dia masuk tapi nggak sampai dalam, cuman berputar di bagian istilahnya pintu masuknya si kampungnya itu aja, muter-muter. Mungkin kalau dari kacamata manusia itu bisa jadi cuman hutan atau ada curug gitu, yang tadi namanya curug Cikoneng gitu, kayak gitu mas. Nah, sebenarnya aku kan penasaran nih, karena anak ini sempat menyebut bahwa dia melihat sebuah perkampungan. Nah, mungkin untuk lebih detailnya kita bareng sama Mas Amin untuk melihat perkampungan itu seperti apa sih di pandangan Alif dan Mas Amin. Sip. Nah, Sobat Time Travel, kita sudah terhubung dengan Mas Amin untuk bercerita tentang Gunung Guntur di masa lalu. Nah, Mas Amin, tadi Alif kan udah cerita sedikit tentang para pangeran yang ada di Gunung Guntur di masa lalu. Nah, apa yang bisa Mas Amin cerita tentang keberadaan mereka di Gunung Guntur? Oke, Mas Anton, Mas Alif. Jadi ya Amin waktu perjalanan sama Mas Alif itu ya, Amin melihat ada apa itu namanya, cahaya-cahaya khusus 5 pangeran. Namun sebelumnya itu memang sudah ada gurunya beliau-beliau pangeran 5 pangeran tersebut di situ, di Gunung Guntur itu loh, di puncak itu loh. Itu Mas Anton, Mas Alif yang Amin lihat di situ. Nah, Mas Amin, mereka melakukan apa di sana, Mas Amin, para pangeran itu? Jadi 5 pangeran di situ sebenarnya kan di situ kan ada wilayah-wilayahnya ya. Jadi itu wilayah yang khusus dan 5 pangeran harus menjaga dan merawat dan untuk supaya tempat tersebut jangan disalahgunakan itu mas, terutama kayak gitu ya. Di puncak itu loh, iya harus dijaga itu Mas Anton. Nah, Mas Amin, kalau kembali ke masa kini gitu, maksudnya melihat Gunung Guntur sekarang gitu, kemarin kan ada cerita viral yang bercerita tentang ada seorang anak yang hilang gitu kan. Nah, dia sempat bercerita bahwa saat ini di Gunung Guntur dia melihat ada sebuah perkampungan. Nah, bisa diceritain nggak Mas Amin perkampungannya itu seperti apa? Iya mas, kayak gini ya mas ya. Semua tempat yang istimewa pasti ada perkampungan. Juga ada pintu-pintu masuk utamanya. Beda sama perkampungan saat ini loh. Kalau peradaban yang lama dahulu sekali itu memang ada pintu-pintunya. Nah, sebenarnya waktu itu memang di situ ada perkampungan yang khusus. Nah, kenapa dan mengapa bisa kayak gitu? Sebab memang dari dulu juga ada peristiwa kayak gitu mas, sebelum zaman sekarang gitu loh mas. Jadi pas zaman sekarang ada misalnya pendaki yang tak kenapa tiba-tiba menghilang, itu memang harus ada kejadian karena dari dulunya memang sudah ada kayak gitu. Nah, pas tempatnya itu di mana campnya misalnya ya pendakian misalnya campnya di situ kan mereka nggak tahu mas bahwa di tempat camp itu sebenarnya perkampungan atau lingkungan yang khusus gitu loh mas. Makanya banyak terjadi peristiwa hilang masuk ke alam sana gitu ya mas. Karena kalau misalnya sebenarnya mas bukan karena kan kalau melihat peristiwanya mereka kebanyakan hilang lagi saat lagi mereka berada di tenda, bukan ketika mereka misalnya lagi kencing sembarangan atau ngomong kurang sopan kayak gitu. Jadi keistimewaan itu ya anugerah. Jadi orang yang terpilih yang di tenda itu masuk ke perkampungan gaib ya, tetap bilang gaib aja ya. Iya. Perkampungan gaib itu adalah orang yang terpilih. Jadi pas di tempat perkampungan kayaknya ya yang Amin tahu sih ya, pas di kayak di tengah perkampungan itu pas di tengah jalan. Jadi disingkirkan
disingkirkan dan dihampiri oleh penghuni Ya. lingkungan tersebut supaya jangan mengganggu. Dan terus itu Mas, mesti kebaikan mereka itu ya baik. Kalau ada tamu yang kayak gitu dikehendaki diambil ke tempat kampung yang gaib itu, ya nanti dikasih makan, minuman, nah dan lain-lain di jalan-jalan juga. Iya, Nah nanti seseorang yang diajak perkampungan gaib tersebut nanti kebingungan, seolah-olah kayak mimpi yang nyata itu kayak dipinjam lah ya. Iya. Itu Mas. Oke. Nah, ada pesan nggak Mas Amin dari penghuni sana buat para pendaki yang menyinggahi Gunung Guntur? Ada pesanannya Mas, pesan aja. Jadi khusus ya, wabil khusus buat pencinta alam, pendaki gunung, atau pecinta laut atau pecinta danau itu ya, mohonlah ya sekiranya harus konsultasi sama juru kunci dulu. Nah kayak gitu lebih amannya. Nah kalau lebih enaknya kalau orang yang deket-deket, misalnya deket Gunung Guntur itu kampung Gunung Guntur yang asli ya, misalnya di bawah Gunung Guntur itu kan ada perkampungan, itu termasuk orang sendiri, jadi orang nggak mungkin fatal gitu loh Mas. Biasanya kayak gitu kalau masalah gaib-gaib loh. Kalau yang fatal itu kan di luar lingkungan biasanya kayak gitu. Para pendatang jauh lah gitu. Itu pun kalau tergantung merekanya, misalnya kecerobohan, kurang sopan santun, jaga lingkungan, coret-coret kayak gitu, ngotori atau sembarangan, nah itu yang nanti bisa dibawa ke kampung atau ke tempat yang lain, tapi kayaknya nggak bisa pulang. Gitu. Okay. Intinya semua balik lagi ke pribadi masing-masing ya Mas Amin, intinya gitu. Oke. Gitu harus kembali ke ya mereka ya. Nah, kalau memang niatnya pendaki untuk mengagumi ciptaan Tuhan, ya udah mendaki dan merawat, menjaga, jangan merusak gitu. Oke. Aku pikir itu aja sih yang bisa kita kulik dari Gunung Guntur, cerita-cerita yang menarik dari situ. Oke, kasih banyak Mas Amin. Sehat selalu. Ya. Assalamualaikum Mas Amin. Assalamualaikum Mas Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Alif, Mas Anton. Nah, Sobat Time Travel, dari cerita di Gunung Guntur ini kita banyak mendapat satu pelajaran. Seperti misalnya kayak belum tentu gunung yang kecil itu yang kadang dipandang sebelah mata dan tidak terlalu populer ternyata menyimpan ceritanya tersendiri yang berguna bagi kita semua. Saya pikir itu dari saya gitu. Kalau dari Alif udah menyambung obrolan Mas Amin, Mas Anton, dan saya pribadi yang tadi sudah saya kemukakan bahwa kita harus menjaga alam, kita harus menjaga ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu aja. Harus selalu sopan dimanapun dan kapanpun kita berada. Itu aja. Oke, Sobat Time Travel, semoga tayangan kita mengenai Gunung Guntur kali ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap dukung kami dengan subscribe dan like. Tuliskan komentar kalian jika ada cerita dari sisi yang lain atau ada masukan atau kritik terhadap episode kita kali ini. Oke Sobat Time Travel, sampai di sini episode kita kali ini. Semoga tayangan kita bermanfaat untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.